Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini senantiasa tidak bosan-bosan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang dibangga-banggakan di hadapan para malaikat-malaikatnya, sehingga para malaikat sampai kepingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena setiap dosa-dosanya dalam 11 bulan, kalau kita itu mengikuti apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, maka dosa 11 bulan itu akan bersih, tidak ada noda dan sisa sedikit pun bila kita senantiasa mengikuti apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga termasuk kita semua, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak uraian yang telah kita dengar, kita pelajari bersama lewat para ulama, lewat para pimpinan kita yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa di bulan Ramadan ini kita diperbanyak mengingat Allah dengan banyak zikir. Kalau ingin dosanya mulai kecil hingga saat ini habis, maka perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah sama la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali tiap hari di bulan Ramadan, dan istighfar. 3 amalan ini akan bisa menghapus dosa mulai dari kecil sampai hari ini kita akan terbebas dari seluruh dosa yang kita lakukan selama 11 bulan. Allahumma amin. Inilah kemuliaan yang diberikan oleh umatnya Nabi Muhammad, seperti yang diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada saat kemarin kita berdengarkan, kita pelajari bersama, yaitu beruntunglah umatnya Nabi Muhammad ketika bulan Ramadan mau belajar agama, sehingga apa yang didengar diamalkan semampunya. Kalau kita disuruh memperbanyak sholat sunnah, kita perbanyak sholat sunnah. Kalau kita disuruh banyak mengingat Allah, kalau hambaku mengingatku, aku lebih mengingatnya, aku lebih menyayanginya, aku lebih merahmatinya. Nah, ini tidak ada di bulan Ramadan, hadirin. Maka kalau kita tinggalkan begitu sia-sia, alangkah ruginya. Karena 1 tahun hanya 1 bulan yang Allah berikan untuk penghapus dosa, untuk syarat tobatnya seorang hamba. Semua akan dikabulkan, semua akan dapat ridhonya Allah, asalkan ada niat yang sungguh-sungguh untuk mengambil hikmah daripada kemuliaan bulan Ramadan. Kemarin kita diterangkan, kalau mau bangun malam walaupun 2 rakaat, tempat tidur berdoa, pakaian yang kita pakai untuk sholat berdoa, kemudian berwudu, tempat wudu berdoa, air yang mengalir berdoa, sajadah yang kita tempati, tanah yang kita tempati sujud berdoa. Alangkah indahnya ini diberitahukan kepada Allah lewat Jibril. Jibril disampaikan oleh kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah SAW, untuk disampaikan kepada umat, yaitu kita semua. Maka hadirin, kalau ini bisa kita lakukan, bisa kita amalkan, maka kita akan menjadikan orang-orang yang untung, orang-orang yang senantiasa bersih dari noda dan dosa selama yang kita lakukan dalam 1 tahun itu. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita lanjutkan bahwasannya Ramadan itu nanti akan menghadap kepada Allah. Di sini baginda Nabi Muhammad SAW menceritakan, bersabda bahwasanya kelak di hari kiamat Ramadan bakal menghadap Allah dengan paras indah seraya bersujud
kepada Allah. Lalu Allah berfirman, ya Ramadan, mohonlah apa yang menjadi keinginanmu dan tolonglah orang yang mengenal memenuhi hakmu. Kemudian ia berputar menelusuri padang luas mencari mereka yang telah memenuhi haknya. Hak Ramadan yaitu membaca Quran, memberi makan fakir miskin, sholat senantiasa tidak telat berjamaah, senantiasa rajin mendengarkan ayat-ayat Allah diperdengarkan, dibacakan, hadis-hadis Nabi dibacakan. Itulah hak Ramadan. Kalau ada orang seperti itu, wahai malaikatku, maka Ramadan ini mencari orang-orang yang mengamalkan seperti itu. Kemudian ia diajak untuk menolong orang-orang yang sudah mengamalkan, memenuhi hak-hak Ramadan ini. Akhirnya sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, berhenti, dan Allah berfirman, ya Ramadan, apa yang kau inginkan? Jadi Ramadan ini ditawari oleh Allah, apa yang kamu inginkan wahai Ramadan? Aku menginginkan supaya mereka diberi mahkota kebesaran ya Allah. Jadi orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan dan memenuhi haknya ini, Ramadan menuntut kepada Allah diberi mahkota yang indah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberi 1000 mahkota kepadanya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan 1000 mahkota itu nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Maka kalau kita tidak punya niat yang sungguh-sungguh hadirin, maka kita akan dipermainkan oleh hawa nafsu. Setan itu memang sudah dibelenggu, dirantai oleh Allah, tetapi hawa nafsu kita ini yang sudah dididik setan dalam 11 bulan itu masih membekas hadirin. Untuk itu supaya kita tidak terlena dengan hawa nafsu, kita belajar agama, kita bisa mengamalkan agama dengan baik dan sungguh-sungguh. Bila nutrisi hati itu kita berikan, nutrisi hati adalah ngaji, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi dibacakan. Kalau ini tidak pernah kita dengar hadirin, maka kita tidak akan bisa berubah walaupun setan itu sudah dibelenggu. Untuk itu supaya hawa nafsu ini bisa terkekang dengan baik, di samping puasa juga mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat-nasihat Rasulullah berupa hadis-hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jamaah, kalau kita ingin mempunyai derajat makom iman yang tinggi, amalan yang mulia, amalan yang istiqomah, amalan yang dapat ridhonya Allah, maka semua itu harus kita lakukan dengan memaksa diri kita sendiri hadirin. Jadi saya menyampaikan ini bukan untuk membentuk atau merubah para jamaah, bukan, karena yang bisa merubah adalah diri kita masing-masing hadirin. Kalau kita tidak mau berubah, tidak akan bisa berubah. Dan caranya adalah duduk di majelis ilmu, setelah itu doa minta kepada Allah. Seperti setiap selesai sholat saya bacakan ya muqallibal qulub tsabitna qalbi ala dinik, itu minta kepada Allah hidayah, minta kepada Allah agar ditetapkan iman kita, agar ditetapkan bisa istiqomah amal agama yang sebaik-baiknya, tiap hari meningkat amalan kita. Jangan seperti dulu kelas TK masih TK saja, nggak naik-naik. Jadi Ramadan ini sudah naik mahasiswa. Itulah yang kita harapkan di diri kita masing-masing hadirin. Jangan sama seperti yang kemarin-kemarin, rugi kita. Wong umur kita tinggal tiap hari berkurang, tiap hari akan menghadap Allah. Para sahabat tiap kamarnya itu dikasih lubang kubur. Kalau sholat itu loh tempatmu. Jadi kalau sholat itu seakan-akan mau nyemplung kubur itu, sehingga sungguh-sungguh sholatnya.
Lah kita ini dosanya sudah banyak, diajak sholat sungguh-sungguh masih saja belum bisa sungguh-sungguh. Maka kita didik dengan ilmu agama, kita duduk bersama ini dalam rangka untuk menguatkan iman kita agar kita ini betul-betul mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin, maka di dalam hadis Nabi ini kemarin tadi diberikan 1000 mahkota yang memenuhi haknya, dan selanjutnya memberi syafaat kepada 70.000 orang-orang yang sudah dosa besar, itu diberikan syafaat, dan memberi 1000 bidadari sebagai pasangan mereka. Kemarin diceritakan 1 bidadari saja, kalau meludah air laut manis menjadi madu. Coba bayangkan indahnya, enaknya bagaimana. Secantik-cantiknya bintang film, tidak ada 1/1000-nya bidadari. Itulah yang Allah berikan kepada kita. Jangan terkesan dengan dunia ini hadirin. Dunia ini sebentar, sementara. Apapun yang kita kerjakan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban yang sangat berat. Maka carilah akhirat, dunia mengikuti. Ini harus kita jadikan prinsip hadirin, agar kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul taat kepada Allah. Tidak hanya sekedarnya saja, tetapi betul-betul taat. Lah syaratnya kita belajar agama seperti ini hadirin. Kalau kita tidak belajar, tidak akan bisa memenuhi amalan sesuai yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap bidadari membawa 70 orang gadis, semua diperuntukkan bagi orang-orang yang ahli mengamalkan hak-hak di bulan Ramadan itu. Kemudian dinaikkan ke atas kendaraan buruk yang mewah. Maka Allah berfirman, ya Ramadan, apalagi yang kamu minta? Apalagi yang kamu inginkan dariku, hai Ramadan? Maka Ramadan menjawab, tempatkan di sisi nabimu, ya Allah. Jadi kita ini dimintakan oleh puasa atau Ramadan ini menghadap Allah supaya didekatkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan Pak, kita dekat dengan Rasulullah besok di akhirat kalau kita memenuhi panggilan hak-hak Ramadan. Maka setiap ibadah ikuti imam sampai selesai agar mendapat keafdolan. Sholat bila kita lakukan sampai imam selesai akan dapat keafdolan, dapat karomah. Inilah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan hawa nafsu kita yang kita perturutkan hadirin. Apapun yang ada di depan ikuti sampai selesai agar dapat rahmat, dapat karomah, dapat keistimewaan, didekatkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga termasuk kita. Allahumma amin. Itulah jamaah yang harus kita bangkitkan di dalam diri kita. Jangan main-main di bulan Ramadan ini. Jangan hanya sebagai tradisi. Kalau awal Ramadan penuh, setelah 5, 7, 10 hari makin hilang. Jangan seperti itu. Supaya tidak seperti itu, kita belajar terus menerus. Iman kita pupuk dengan membacakan hadis-hadis, membacakan ayat-ayat Allah. Kita pelajari bersama agar kita menjadi orang-orang yang untung dunia dan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian engkau telah memenuhi keinginanku, dan manakah kemuliaanmu? Lalu Allah memberinya 100 negeri yang terbuat dari batu permata jamrud yang indah, walam hijau, di mana 1000 bangunan istana megah terdapat di setiap
negeri yang diberikan oleh orang-orang yang mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. Diberi 1000 negeri yang terbuat dari emas permata. Coba, tidak kita bayangkan hadirin, kita mendapatkan kemuliaan seperti itu. Kita kerja siang malam di dunia ini, mulai umur balik 17 umpama sampai akhir hayat kita kumpulkan belum mendapatkan, jangankan rumah terbuat dari emas intan permata, dari batu bata saja kadang kita tidak bisa mendapatkannya, hanya orang-orang yang sudah ditakdirkan saja. Tetapi kalau kita ini mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, dikasih 1000 kota yang luasnya seluas 10 kali lipat bumi ini hadirin. Lah ini yang harus kita betul-betul tanamkan di dalam diri kita. Jadi kenikmatan-kenikmatan di surga semuanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa mengamalkan agama sesuai yang contohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jamaah satu hadis uraian kita terangkan besok. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan semangat sehingga di bulan Ramadan ini sebentar lagi adalah pintu mahfirah. Kita pertahankan diri kita sampai akhir Ramadan, bisa istiqomah mengikuti sholat senantiasa berjamaah, sholat taraweh sampai akhir imam selesai. Itulah orang yang mendapatkan kemuliaan seperti yang disampaikan baginda Nabi di dalam sebuah hadis ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan hingga akhir Ramadan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar dimudahkan, mari kita doa bersama-sama. Apa yang kita dengar semuanya ini mari kita sampaikan kepada anak, istri, tetangga, agar semuanya bisa bersama-sama kita untuk bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim.